Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rahmat Acil, Manmesa Studio dalam program BLT, bukan bagi-bagi duit tapi bagi-bagi inspirasi. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan kembali berbincang ya, membahas tentang wacana perubahan logo di Kabupaten Majene. Dan pada kesempatan ini kita telah bersama dengan penggiat budaya, yaitu Kak Ridwan Alimudin. Selamat bergabung bersama kami, Kak. Ya. Alhamdulillah bisa bertamu atau bisa bertemu dalam suasana ini. Ya. Dalam pembahasan mengenai tentang wacana yang lagi viral di Kabupaten Majene ataupun di Sulawesi Barat ini, Kak, ya, mengenai tentang logo Kabupaten Majene itu sendiri. Beberapa hari yang lalu kami sudah ketemu dengan salah satu pencetus ya, salah satu pencetus logo Majene, yaitu Bapak Darmansa, dan beliau mengatakan bahwa perubahan logo Majene ini sangat penting ya. Menyangkut tentang hal itu, Kak, selaku penggiat budaya, apa tanggapan Kak Ridwan ini mengenai perubahan logo Kabupaten Majene itu sendiri? Iya, jadi iya, saya juga ikuti perkembangan itu, paling tidak kalau tidak salah sudah hampir 2 minggu ya. Iya. Cuma ya saya harus sadar posisi juga karena kan ini persoalan internal di Kabupaten Majene. Kabupaten Majene. Cuma kebetulan saja sejak 10 tahun lalu itu saya sudah beberapa logo, termasuk logo Sulawesi Barat, Kabupaten Polman, dan Kabupaten Mamuju Tengah. Setiap ada hal-hal yang itu saya selalu buat semacam masukan, kritikan di itu. Nah, ini juga logo Kabupaten Majene. Apalagi kalau kita berbicara sejarah Majene, kebetulan saya menulis buku Majene Kota Tua. Satu tarikan nafas itu Tinambung, Majene dengan Pambuang. Jadi itu kan buktinya bupati-bupati awal Majene itu 4 orang itu dari Tinambung semua, Pambusua. Iya. Bupati pertama sendirinya orang sini, Pak Baharudin Lopa. Jadi tentang logo Majene itu kalau saya pribadi itu sepertinya tidak perlu. Tidak perlu perubahan. Iya, tidak perlu perubahan. Karena kalau saya pelajari ini logonya dan saya sudah buat tulisan tentang hal itu paling tidak itu ada 12 di logo yang dipakai sekarang dengan usulan logo yang sering disosialisasikan oleh Pak Darmansyah. Itu ada 12. Yang baru itu ya cuma 4. Iya. Nah, terus ada 2 yang penggantian juga. Jadi sebenarnya lebih banyak yang sudah ada di logo yang sekarang dengan yang diusulan. Jadi itu kayak bolak-balik saja diatur ulang komposisinya. Dan pembuatan logo itu kan itu cenderung subjektif. Itu orang bisa masing-masing argumentasi tafsirnya itu ada semua. Jadi, nah itu kita di Mandar itu saya buat tulisan itu, tapi bahwa pembuatan logo itu ya menerapkan prinsip usul juga. Jadi menyimbolkan beberapa benda-benda. Jadi apa yang di logo usulan itu dengan logo yang sudah ada sekarang itu tetap ada, dan apa yang di logo yang ada sekarang itu ya tetap bisa di kekinian. Berarti intinya, Kak, perubahan logo yang menjadi wacana di Kabupaten Majene itu sebenarnya bagi selaku penggiat budaya itu tidak usah ada perubahan. Iya, tidak usah. Dan memang bisa dibayangkan berapa umurnya Majene ini yang 59, terus peresmian logonya kalau tidak salah itu 79, itu kan sudah 40 tahun. Itu kan brandnya sudah kuat sekali. Iya. Sudah dikenal orang lihat 4 warna saja itu logo Majene ini. Menjadi simbol ya. Iya, jadi kalau itu diganti tanpa ada alasan yang seperti yang terjadi di Polewali Mamasa waktu dibagi 2 Polewali Mamasa menjadi 2 Polewali Mandar dengan Mamasa, itu kan ada alasan. Terus Mamuju saja yang sudah terbagi 4, Mamuju Tengah, Pasangkayu, ada 3, itu malah tidak diganti. Karena ada karakter di Mamuju itu yang di karakter kebudayaannya tetap ada di logo lamanya. Polman tidak, karena di logo Polmas itu ada karakter Mamasa di situ untuk khusus Mamasa ya. Nah, ketika terpisah di Mamasa ya tidak ada lagi, jadi harus diubah. Betul. Nah, di Majene tidak ada apa-apa kok diganti. Nah, itu kan setahu saya
nyaris tidak ada penggantian logo kalau kabupaten ya, karena itu semacam lambang negara kalau dibawa ke skala lebih kecil. Ini juga Kak, perubahan logo ini yang wacana ya, wacana perubahan logo Majene ini kan ada 3 tokoh yang disampaikan oleh Pak Darmansyah. Salah satunya ada Pak Kalma selaku anggota DPRD Provinsi Dapil Kabupaten Majene, dan juga ada Pak Asgap Katta dan juga Pak Darmansyah itu sendiri. Mereka berdasar bahwa logo Majene saat ini itu tidak lagi mencerminkan Majene saat ini. Itu yang disampaikan di pertemuan kami sebelumnya, Kak. Jadi bagaimana tanggapan Pak Ridwan ini mengenai jadi saya sudah baca dan ternyata memang dulu itu waktu dibentuk ini Kabupaten Majene, itu kan ada 4 kecamatan yang membentuknya, Pamboang, Banggai, Sendana sama Malunda. Nah itu yang menyimbolkan 4. Terus kan sekarang berkembang dan desa-desa juga. Ya kalau di aturannya itu saya bukan desa-desa menggunakan desanya, tapi kampung-kampung. Nah itu memang realitas sejarahnya seperti itu. Bahwa ya memang waktu dibentuk Kabupaten Majene segitu. Nah ada waktu ini viral di media sosial bahwa kalau bertambah desanya ya berubah lagi. Nah ternyata yang di Pak Darmansyah mengusulkan bukan itu yang dijadikan alasan, malah adat-adat terus apa semua kan kerajaan-kerajaan. Persoalannya yang kita buat atau yang bincangkan sekarang ini adalah logo kabupaten, bukan logo kerajaan. Bukan kerajaannya. Pertanyaannya yang diusulkan tadi itu yang lembaga-lembaga adat ada nggak sekarang? Terus kalau kita mau mengatakan relevansi, misalnya perahu, simbol perahu Olam Mesa, ada juga sekarang, kan tidak ada juga. Iya betul. Jadi itu kalau alasan relevansi itu tidak pas. Jadi logikanya tidak tepat karena yang mau dipakai menggantikan itu adalah kerajaan. Padahal yang kita buat bukan logo, kan jangan sampai ada federasi kerajaan di Majene. Kalau mau buat semacam itu iya bisa, kalau mau ada yang bukan, tapi ini kan kabupaten. Jadi yang dijadikan landasan itu adalah kawasan administrasi yang di pemerintahan modern, bukan kerajaan-kerajaan. Jadi logikanya itu agak kurang pas di situ. Jadi kalau seumpama memang yang disampaikan bahwa harus logo yang ingin kita buat itu disesuaikan dengan kondisi Majene saat ini, itu berarti bahwa Olam Mesa itu seharusnya harus dikeluarkan. Karena itu sudah tidak ada lagi di Majene, seperti itu ya Kak. Yang menyangkut tentang Olam Mesa ini Kak, ini kan sudah disampaikan juga narasumber sebelumnya bahwa Olang Mesa itu kita cantumkan di logo Majene. Apa itu perlu atau seperti apa Kak? Pertama kan di logo lama ada. Terus ini juga sering ada yang mengatakan bahwa itu khas Majene. Enggak. Ya itu sering. Tidak. Betul. Jadi di waktu saya di Selayar ada perahu. Sekarang ada perahu seperti itu persis. Cuma tidak menggunakan layar tanjak lagi karena tidak itu. Terus itu perahu Olam Mesa itu dia tidak bisa berlayar jauh. Itu pesisir saja. Dia kan kecil ukurannya. Saya melihat beberapa foto klasik yang itu kecil dan tidak ada laparnya. Nah ketika perahu tidak ada lapar, itu dia tidak bisa menyeberang luas karena mau kaya di Lemboto, tapi tamai. Makanya itu diistilahkan Olam Mesa karena ya paling 1 orang itu yang daya muatnya. Jadi kalau kita mau mending pakai kayak Padewakang. Kalau mau lebih kan lebih heroik. Karena sejauh yang saya tahu belum ada kabupaten maupun provinsi yang menggunakan perahu Padewakang di logonya. Betul. Nah, apakah Majene berhak? Berhak karena kita pakai juga dulu, malah ada foto Belanda itu yang tahun 30-an, ada pembuatan Padewakang di Pangaliali. Jadi kalau mau kita berdebat di situ kan. Jadi saya tetap enggak apa-apa Olam Mesa. Yang tinggal di logo yang lama itu karena itu agak kurang proporsional, terus kurang pas, tinggal diperhalus. Jadi itu yang juga. Terus ada yang mengatakan bahwa perahu Olam Mesa itu katanya dulu dipakai nenek moyang kita Pongka Padang. Enggak, karena itu perahu Olam Mesa dipakai di laut, itu enggak bisa dipakai di sungai. Jadi informasi seperti itu ya bisa lah kalau secara kalau di teknologi pelayaran. Enggak ada ceritanya itu perahu layar dipakai di sungai. Karena itu sungai dia harus pakai tokong anunya. Ini juga Kak, kemarin itu waktu beberapa hari yang lalu kita bincang dengan narasumber sebelumnya, yang disimbolkan punggung penyu ya kan, punggung penyu juga. Ini beberapa juga saya lihat
tulisannya Kak Ridwan ini menyangkut tentang punggung penyu itu ya. Ini kan disimbolkan bahwa Raja di Mandar Pitu Babana Binanga saat itu dilantik di atas punggung penyu ya, untuk menghindari predator-predator. Ya, itu yang disampaikan narasumber sebelumnya. Apa yang menjadi tanggapan? Iya, jadi dan apa yang juga disampaikan Pak Darmansyah di paparannya itu kan, dan yang saya baca itu kan sumbernya cuma satu, MT Asisah. Jadi itu kalimatnya kira-kira seperti ini. Untuk beberapa kerajaan di Pitu Babana Binanga, kalau kerajaan Balanipa itu berdiri di atas kerbau, tepatnya itu menginjak kepala kerbau. Nah, kalau Majene yang di kerajaan-kerajaan di Majene, Pambuan, Sendana itu berdiri di atas penyu. Itu informasinya di redaksinya kira-kira seperti itu. Persoalannya sekarang ini kan sekarang kita harus melestarikan penyu ya. Iya, betul. Saya pernah melihat proses pelantikan Maradia Balanipa. Itu kan agak tanda kutip kurang ajar menginjak kerbau. Iya. Kalau itu penyu, kalau dilihat itu aktivis lingkungan itu, kok ini orang Majene injak penyu, gitu kan? Iya, betul. Terus saya juga sedang menulis sekarang ini sejak 2 tahun lalu, sudah lama saya penelitian dan cicil tulisan tentang penyu. Itu ada sifat penyu yang kurang pas untuk di manusia. Penyu itu kan selesai dia bertelur ke pasir. Selesai bertelur tinggalkan anaknya. Jadi ceritanya itu si penyu itu sama sekali tidak pernah melihat anaknya. Tidak pernah nengok keluar dari anunya, itu selesai ditimbun tinggalkan. Ya kan manusia jangan sampai seperti itu. Iya. Terus ada juga sifat penyu itu teman-teman harus tahu, kalau kawin itu trisom. Jadi satu betina itu banyak sekali jantan ke situ. Jadi itu ada sifat yang kita tidak tahu karena terjadi di bawah laut. Tapi setelah penelitian modern, ternyata begini pale. Penyu kawin ya. Jangan sampai filosofinya itu menular ya. Jadi saya sering sampaikan ke teman-teman, satu sisi kita harus lestarikan penyu sebagai makhluk hidup yang terancam punah. Tapi kalau mau ngambil filosofi dari penyu, hati-hati. Karena ada sifat-sifat yang kurang pas di itu. Nah itu yang karena prinsip dari mausul itu adalah mengambil sesuatu, kebaikan suatu untuk menular ke kita. Nah, jangan sampai kejelekannya ini penyu dalam arti seperti tadi yang sikap-sikapnya yang ya bukan maunya penyu, memang sunatullah ya, memang seperti itu ya. Ya jangan sampai itu. Jadi ya kan enggak masuk atau tidak masuk penyu ya enggak ada masalah kan. Dan ini agak lemah juga karena saya cuma baru satu referensi itu yang saya baca, dan saya belum lihat kira-kira apa alasan historisnya sehingga Pambuan, Sendana, Tapalang ketika dilantik menginjak penyu. Kalau kerbau masih karena ada tentang tradisi tentang kerbau di Toraja juga itu kuat dengan tradisi kerbau, jadi ada alasan historisnya. Tapi ini penyu saya masih cari-cari belum, jadi saya agak kurang bisa mempertanggungjawabkan kalau hal itu karena masih referensinya masih itu, kecuali kalau ada referensi pembanding lain yang bisa mendukung, misalnya transkrip lontar atau apa, itu baru saya bisa yakin. Tapi kalau masih saat itu belum. Itu ini juga Kak, persoalan perubahan dari yang daun kelapa itu, bunga kelapa ya, burak kelapa, burawe. Ya, burawe Anjoro Rio itu diganti menjadi padi. Ya, padi Kak. Itu dengan alasan bahwa di daerah Majene itu juga ada beberapa petani padi yang terjadi seperti itu. Sehingga dia menyampaikan juga bahwa kalau seumpama di dalam logo itu mayoritas kelapa, jangan sampai ini petani-petani yang lain ini seperti apa tanggapannya, kira-kira begitu Kak. Iya, karena ini kan logo atau pembentukan Kabupaten Majene dulu kan itu memang dominan kelapa ya. Dari pertama dari sektor ekonomi memang. Terus dalam tradisi kita itu sangat kuat juga memang kelapa. Seperti yang disampaikan Pak Darmansyah itu ketika ada anak-anak di Khitan laki-laki duduk di atas kelapa ya. Terus ketika seorang wanita hamil yang dimandikan juga di atas kelapa. Burawenya juga anak yang baru lahir kan digantung juga di situ. Jadi pasti ada alasan kenapa yang tokoh-tokoh kita mendesain logo dulu ini kenapa memilih itu. Ngapan Anjoro Nasateng, pasti ada alasan kuatnya. Misalnya padahal sudah ada daun kelapa situ ya. Iya. Di bawahnya sudah ada tunas kelapa, terus ada lagi daun nanu. Itu yang pasti ini kelapa yang sesuatu yang sangat luar biasa di Majene. Dan betul itu karena kenapa bisa 7-10 datang karena kelapa.
penjajah Belanda kenapa di sini karena kita memang sentra kelapa. Jadi ada 2 penghasil kelapa terbesar di Indonesia dulu. Paling tidak di Sulawesi ya, Selayar sama Majene, Mandar Majene. Nah itu yang harus diketahui kenapa ini kelapa. Nah kenapa diganti kapas? Ada nggak kapas di Majene? Kan tidak ada. Dulu ada waktu masih menenun benang kan, sekarang tidak ada. Padi, ya kan sudah diwakili gunung. Kalau mau padi, kenapa tidak pasang ikan juga? Karena terlanjur itu kan. Tidak pasang loka juga kan. Jangan sampai begitu. Kok tidak ada alami ayu juga. Padahal ada jepa-jepa. Jadi akan seperti kacau seperti itu. Jadi itu akan membuka ruang perdebatan yang tidak akan selesai-selesai. Karena ini kan masalah tafsir. Iya. Jadi mengapa saya bertahan ke logo lama? Karena itu kita tidak usah perhatian itu konsentrasi ke ini. Iya, maksudnya enggak usah kita berdebat persoalan logo, padahal logo ini sudah jelas sudah mewakili kan? Mewakili semuanya. Iya, jadi beda kalau orang masa nggak mau itu Nana Eke atau sakit-sakit ganti nama. Iya. Jangan sampai seperti ganti juga nama Majene. Karena ini kok tidak berkembang. Kita jangan sampai seperti itu kan. Jadi mending hal-hal yang kita bicarakan bersama, fokus energi masyarakat ke situ. Kalau ini logo diperdebatkan dan orang bisa itu. Dan kalau memang ya harus beberapa usulan teman-teman itu kan ya disayembarakan saja seperti itu. Itu kan ada beberapa yang mengusulkan disayembarakan, berarti beberapa orang juga menyepakati perubahan logo. Iya, enggak apa-apa ya. Itu. Ini juga persoalan simbol gunung itu, Kak ya. Itu kan kemarin itu disampaikan bahwa di Majene itu ya bukan hanya di laut, tapi ada juga pegunungannya. Ya, itu yang menjadi simbol, sehingga saya membaca juga tulisannya Kak Ridwan. Itu kan ada penjelasan tentang gunung itu sendiri. Ya, mungkin bisa Nah, ini yang sangat luar biasa di logo Majene, dan saya yakin tidak ada di logo kabupaten lain di Sulawesi Barat. Memang ada gunung di logo Polman. Itu kan simbol sekian Baba Binanga di Polman, itu ada di situ simbolnya, ada 5 kalau tidak salah. Di Mamuju ada juga Butusan Dapang. Nah, ini yang luar biasa di Majene, ada gunung juga. Pikirnya kan saya kira itu cuma Butu Adolang. Iya, betul. Tapi ketika saya baca penjelasan itu yang peraturannya terbit tahun 79, ternyata itu yang dimaksud 3 puncak gunung itu adalah manifestasi dari Kabupaten Polmas, Mamuju, dan Majene. Dijelaskan di situ bahwa Majene ini dulu adalah satu kesatuan sebagai Mandar. Nah, itu kan luar biasa sekali karena jelas di situ tertulis bahwa kalau kira-kira kita artikan ya bahwa Copo die Polmas itu dia, Copo die Mamuju, Copo die Majene. Nah, di kabupaten lain kayaknya tidak ada seperti itu. Jadi di tulisan saya itu saya mengatakan tidak perlu ada sama lewat Pak. Iya mau butuh sama luat tongan tuh dia. Itu bisa dibuktikan. Tanya yang logo-logo lain ada nggak kerelaan di aturannya menyebut bahwa ada Polmas, ada Mamuju di situ. Nah, ini Majene ada dia. Nah, itu yang harus diapresiasi juga ininya bahwa tafsir gunung itu bukan cuma Adolang, tapi ada Polmas, ada Mamuju, ada Majene. Nah, Madolang menjadi semacam puncak karena di situ gugur Amanapat Tolawali. Nah, ini Amanapat Tolawali kan dimakamkan di mana? Yaitu di Polmas, dialukan. Jadi itu hubungan erat seperti itu sangat saya lihat, makanya saya menilai ini logo Majene itu luhur sekali karena ada nilai-nilai historis di situ. Nah, itu sangat disayangkan kalau itu dihilangkan. Kenapa saya mengatakan begini? Karena saya baca paparan Pak Darmansyah, itu tidak ada lagi penjelasan itu. Waktu dia jelaskan gunung. Tidak ada itu penjelasan bahwa ini Polmas, ini Mamuju. Ya, karena di podcast juga itu Kak yang mengatakan bahwa di daerah Kanaki di Majene itu daerah gunung. Iya, itu kan itu saja. Nah, ini yang logo lama itu ada. Maksudnya logo yang sekarang ya. Itu yang saya menilai ini logo Majene itu luar biasa di situ, di situnya. Ini persoalan tulisannya juga Kak, persoalan usul logo. Kayaknya bisa dijelaskan spesifik itu persoalan. Jadi kita kan ada tradisi mausul. Ini contohnya ya. Itu penyimbolan. Kalau kita mau berangkat posasi ya, kita langsung kasih naik tangannya di pintu supaya naik rezekinya. Ketika naik perahu, ketika perahu diangkat ombak. Ketika kita menarik tali temali di perahu, ada kita ikat, itu ditarik naik supaya rezekinya naik. Itu simbol-simbol semua mausul. Nah, itu saya pelajari di jimat, di praktek-praktek kita sehari-hari. Misalnya anak tangga itu kan ganjil-ganjil. Supaya rezeki datang menggenapi.
Nah itu juga ada di manusia modern dalam arti ketika kita membuat logo. Itu kan kita mau pengharapan dari apa yang kita kasih masuk di logo. Iya. Itu mausul namanya. Makanya di tulisan saya itu saya mengatakan sebenarnya jimat tanda kutip ini modern nih logo ini, makanya kita mausul di situ. Dan mausul ini yang harus kita ketahui sebenarnya itu penafsiran. Jadi apapun ini logonya kalau ditafsir seperti itu ya itu jadi akan diribut di situ. Main-main tafsir jadi ceritanya. Jadi ya daripada kita saya sampaikan tadi ya biar ini logo lama saja yang digunakan daripada yang kemudian justru banyak tafsiran. Iya, tafsiran. Dan kalaupun mau melaksanakan sayembara, kira-kira tolak ukurnya mau menilai seperti apa? Iya. Dan kalau mau sayembara ya jangan sampai Pak Darmansa, Pak Kalma dan Pak Sagaf jadi masuk tim juri, karena ini sudah curi star ini sebagai peserta kan. Kalau saya dengar di podcastnya mereka ini mau jadi peserta, tapi ya jangan sampai jadi tim penilai juga. Itu yang harus ya sama-sama adil lah, bahwa ya kalau mau kita betul-betul kompetisi ya jangan duluan curi star, pergi sosialisasi sudah ditanamkan ke publik ini karena beberapa kecamatan itu sudah dilaksanakan sosialisasi. Kalau di Banggai sisa kecamatan Banggai yang belum. Kalau Banggai Timur itu sudah, beberapa di bagian bawah itu sudah dilaksanakan juga, Kak. Ini menyangkut tentang Sakbe ya. Kalau di logo yang kita gunakan sekarang, Kak, itu kan tidak ada Sakbe-nya yang terlihat, namun logo yang wacananya ingin ditawarkan kepada pemerintah katanya, itu dihadirkan Sakbe itu. Seperti apa ini tanggapannya, Kak? Nah ini kembali ke relevansi tadi. Saya mau tanya, ada berapa Panette di Majene? Kayak itu bisa dihitung jari. Betul. Karena kebetulan juga kami sudah tinjau-tinjau Panette dan hanya ada di Luaor di Pambuang kan. Itu jadi yang itu pertama. Terus kedua, apalagi yang motif yang dipakai sekarang itu kan motif Parara, Surya Parara. Iya, Parara, Kak. Masalahnya ini sudah ada politikus yang identik dengan itu, jangan sampai ditafsir itu yang bahayanya. Makanya saya dan teman-teman kita mengusulkan ke depan untuk motif-motif klasik jangan dipakai sebagai seragam politik. Iya, betul. Karena itu ketika saya pakai surah ini langsung surah anunya ini toko ini dulu, itu menjadi bahayanya. Nah, itu yang di situ. Terus dari segi logo juga itu agak kalau kan kita orang desain ya, teman-teman desain itu pasti tahu. Itu kan jadi tersamar itu Majene-nya tidak karena ada kotak-kotak. Iya. Itu yang agak jadi tidak harus vulgar, ada Panette di situ. Makanya saya buat tulisan, sebenarnya di logo yang ada sekarang itu sudah ada unsur Panette. Karena ada tradisi kita itu di Mandar, kalau mau mencuci benang sutra itu harus pakai yang tadi ini lopi-lopi anjor, peker anjor itu kita bakar, abunya kita ambil, dicampur air, didiamkan semalaman, diambil yang jernih, dimasak. Itu masasa namanya. Jadi sebenarnya tafsir saja ini bahwa ya sudah ada masuk di situ. Untuk Panette kan tidak harus ada alat Panette di situ, sudah tidak harus ada sarungnya, karena motif kotak-kotak itu kita di Mandar diadopsi dari India. Makanya itu di India kan ada tempat namanya Kalkuta. Pulikat. Kita serap di Nusantara termasuk di Mandar Lipa Paleka. Itu kan kota-kota. Jadi juga bahwa sebenarnya bukan tradisi asli kita. Kalau tradisi asli kan tenuna itu kan polos di situ. Jadi ini sangat bisa diperdebatkan kalau mau dipaksakan masuk di situ. Karena banyak juga beberapa yang ditambahkan, termasuk juga buku itu menandakan bahwa Majene itu kota pendidikan. Padahal simbol kota pendidikan itu bisa saja berubah ya kan? Bisa saja ke Polman, bisa saja, ataupun ke Mamuju. Ini sebenarnya jangan sampai ya itu menjadi tafsiran lagi orang-orang, pandangan-pandangan orang-orang. Bisa saja buku yang terdapat di logo itu akan hilang lagi nantinya kalau seumpama ada perubahan-perubahan itu. Iya, pertimbangan juga pertama, kalau simbol yang dipakai sekarang, kalau orang luar yang lihat ini perguruan tinggi Majene karena simbol yang dipakai itu umum sekali nih. Buku yang terbuka itu di mana-mana, kalau lembaga pendidikan rata-rata pakai itu. Buku yang terbuka. Nah, kalau mau ada simbol buku itu kan layar tancap itu sudah berbentuk buku. Ya pakai begitu saja, tinggal tafsirkan. Orang Mandar dulu keluar belajar apa kan, sekarang banyak orang luar datang
menuntut ilmu di Mandar. Jadi ya main tafsir lagi di situ. Jadi makanya saya bilang tinggal logo baru saja ini dibuatkan tafsir ulangnya. Jadi dan itu menjadi banyak yang bisa masuk. Iya. Beda dengan sekarang ya diubah saja komposisinya menjadi brandnya itu menjadi berbeda itu yang mengapa saya tetap bertahan mending tetap pakai yang sekarang. Pakai yang sekarang saja, Kak. Ini juga, Kak, ini kan pasti Kakak juga bisa melihat atau mendengarkan mengenai persoalan 3 tokoh pencetus logo wacana logo baru Majene ini. Itu kan katanya belum sampai ke pemerintah. Iya. Ya, ini katanya belum sampai ke pemerintah. Akan tetapi ada juga yang mengatakan, toh kenapa tidak sampai ke pemerintah baru menggunakan fasilitas negara. Salah satunya yang tersebar di media sosial itu foto forum di ruang pola. Iya, malah di websitenya Pemkab Majene memberitakan itu yang Kominfo. Sudah diberitakan. Ya. Jadi ya prosedurnya ini agak keliru. Ini ya mohon maaf ya karena semua saya hormati dan saya kenal semua juga secara pribadi. Ini kan prosesnya sekarang dibuat logo baru kayaknya disosialisasikan dan memang penjudulnya itu disosialisasikan. Iya. Ini kan ceritanya sudah ada baru disosialisasikan supaya masyarakat tidak kaget. Itu kan terbalik. Seharusnya itu yang dilakukan tokoh-tokoh diusulkan ke pemerintah. Ini bagaimana kalau diubah logo? Itu saja. Dengan buat sayembara seperti ini. Tapi jangan masukkan ini dulu ya. Karena itu kan mempengaruhi opini. Jadi kalau kita secara itu agak kurang fair. Karena sudah ada logo yang diusulkan dan Pak Darman saya dengar juga sudah mengatakan bahwa ini adalah naskah akademik. Yang buat naskah akademik itu perguruan tinggi, bukan yang calon peserta. Itu kan agak di situ. Iya. Jadi ya mohon maaf itu agak prosedurnya kurang pas di situ. Jadi memang mungkin secara formal surat menyurat belum sampai ke pemerintah, tapi ya realitas di lapangan itu terlihat. Iya, minta dukungan pemerintah supaya diundang guru-guru, diundang tokoh-tokoh masyarakat, terjadi di ruang pola Majene, bupati, wakil bupati juga hadir, kan itu secara sudah diketahui pemerintah. Cuma tinggal nanti kan harus di cross check ke pemerintah apa yang ini kalau sudut pandang mereka itu apa yang dilakukan. Semoga tim bisa sampai ke pemerintah Kabupaten Majene untuk istilahnya meminta klarifikasi mengenai hal itu, Kak. Pada dasarnya logo Majene ini yang sudah ada kita gunakan sekarang ini itu sudah bagus dan tidak perlu istilahnya dirubah dan ditambahkan lagi ya, karena beberapa penggiat budaya literasi juga yang ada di Kabupaten Majene itu kontra persoalan perubahan logo, tapi ada juga yang mengajukan logo. Iya. Itu kan sudah banyak sekali lagi, akan banyak dan bisa saja dari detik ini 5 logo yang keluar, bisa saja bulan depan itu sampai 100 logo. Itu kan justru akan membahayakan dan juga bisa saja ketika disayembarakan itu dipertanyakan jurinya siapa dulu. Jadi ini saya contohnya yang kebetulan saya pernah tulis sejarah Polman. Dan saya ada bagian khusus tentang logo itu. Jadi metode yang dipakai dulu itu pemerintah membuka lomba sayembara ya. Jadi ada itu sampai puluhan masuk. Terus ada tim khusus yang dipilih. Yang baiknya ini diambil. Yang baiknya digabungkan. Jadi tidak ada orang yang mengatakan bahwa itu logoku. Jadi ada tim khusus memang yang itu, yang berbagai unsur. Ada anggota dewannya, ada senimannya, ada yang dari birokratnya. Jadi makanya itu logo Polman. Nah, logo Polman itu yang hasil itu memang agak juga. Nah, itu saya sempat buat tulisan karena model perahunya agak kaku belakangan itu diubah. Jadi sekedar informasi, di logo Polman itu ada sketsa dari foto saya yang saya foto di Majene. Itu foto Sande Arurung Mandar, saya foto waktu saya Sanderes 2004-2006. Nah, itu diadopsi di logo Kabupaten Polman. Jadi itu yang prinsip yang dipakai. Nah, ini agak juga, jangan sampai yang terjadi kayak di logo Sulawesi Barat. Ya jurinya terbatas, terus pesertanya juga ada hubungan kekerabatan dengan jurinya. Itu agak kurang menurut saya. Ya, yang contoh menarik itu yang karena itu yang terjadi di tempat kita yang Polman karena partisipatif. Jadi kalau memang betul mau dilakukan di Majene, ya mending seperti itu terbuka, terus ada tim khusus karena itu libatkan tim yang kompeten, orang-orang desain.
Jadi misalnya ada kelompok budayawan dulu ya, tokoh-tokoh banyak teman-teman di Majene itu ya mendiskusikan ini, baru itu dirumuskan oleh tim desain. Iya. Dia buat apa, terus dipresentasi di hadapan ini, ada perbaikan ya seperti itu. Jangan yang berpotensi jadi juri, dia juga jadi peserta itu kan ada konflik kepentingan di situ. Betul. Jadi makanya itu yang saya dan teman-teman lebih ke situnya. Sebenarnya kita tidak mau mencampuri urusan dapur di Majene ya, tapi ada hal-hal tertentu yang masa begini terjadi di Majene ini tuh, dan ini juga bagian dari saya dan teman-teman pegiat literasi bahwa ya kita lebih ke edukasinya di sini. Ya, memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat Sulbar. Iya, jadi apapun yang terjadi di Majene nanti ya kita juga masa nasi kelek tuh gara-gara tidak seperti itu. Jadi lebih ke edukasi, karena saya sangat yakin polemik ini itu akan banyak memberi informasi ke teman-teman. Saya juga pribadi, ternyata seperti ini. Jadi ada hal yang kita bisa banyak peroleh dari polemik ini. Asal kita lakukan secara seperti ini, berdiskusi. Saya dengan Pak Darmansa adu argumen di media sosial, saya lewat tulisan, beliau juga lewat. Jadi bagus kalau seperti itu. Setidaknya memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat dan di masyarakat di media sosial seperti apa sebenarnya yang terjadi dan seperti apa efektivitasnya persoalan logo ini. Iya, dan kami berdua ya, kalau Pak Darmansa mengatakan beliau berbasis riset, ya saya juga seperti itu. Baca beberapa apa yang beliau paparkan, terus dokumen-dokumen, dan ya saya juga belajar sedikit banyak tentang perubahan logo. Itu yang saya anukan. Dan kan Pak Darmansa juga sempat sampaikan bahwa ini tidak ada teks di bawahnya. Makanya diusulkan sama Lewang kan? Iya. Ya sebenarnya Kabupaten Lem banyak juga. Memang di Sulbar ini ya cuma Majene tidak ada, tapi wajib itu tidak ada juga di beberapa tempat tidak ada juga. Jadi bukan sebuah kewajiban ada teks di situ, karena itu kan semangat itu tidak harus di situnya, bisa jadi berubah ke depan kan? Iya, itu yang sering ditanyakan juga netizen di media sosial. Selanjutnya yang terakhir Kak, mungkin bisa menyampaikan beberapa kata kepada masyarakat Kabupaten Majene, dipersilakan. Iya, jadi apa yang kami lakukan ini adalah bagian dari persaudaraan kita dengan Majene. Jadi sebenarnya itu batas administrasi saja. Dulu leluhur kita kan kawin-mawin, terus menjalin kekerabatan apa semua, dan alhamdulillah itu berjalan sampai sekarang. Nah, saya sebagai warga sini di Pulau Mandar, tepatnya di Balanipa, di Pambusuang ya, dan kaitannya sebagai pegiat literasi yang merasa berkepentingan untuk ikut nimbrung. Jadi dan saya lihat dulu ternyata teman-teman Majene juga antusias, terus beberapa teman-teman Majene colek-colek saya, kayak kok enggak buat tulisan ini ya, karena saya juga perhatikan juga dulu kan. Jadi ini harus kita ambil hikmahnya, kita harus belajar bahwa ya perdebatannya semacam perdebatan ilmiah saja, tidak sampai menjurus ke hal-hal pribadi apa seperti itu. Nah, saya lihat tidak ada yang seperti itu yang terjadi sekarang, masih yang wajar-wajar saja. Jadi dan ya di terakhir ya saya tetap berpendapat bahwa mending tetap pakai logo yang ada sekarang. Tinggal kalau mau diperhalus saja. Karena dulu ini kan logo dibuat belum ada komputer, belum ada digital kan, dan waktu ketika mau ada komputer, sembarang orang yang membuat itu. Makanya kalau teman-teman searching di Google itu banyak sekali versi yang muncul, yang benar yang mana? Iya, betul. Nah, sama seperti logo-logo perusahaan itu kan ada panduan penggunanya, sama logo, misalnya logo Wonderful Indonesia, itu ada kalau di tempat ini berapa ukurannya, kalau dia warnanya di belakang agak warna ini dipakai. Nah, saya membayangkan logo Kabupaten Majene detail seperti itu. Misalnya teman-teman desain yang biasa di Photoshop kan, kalau mau pakai warna hijau apa? Iya, betul. Nah, kalau mau pas, itu ada angka-angkanya. Nah, itu harusnya seperti itu yang logo Majene, supaya yang hijaunya ada yang pakai hijau tua, ada yang pakai hijau muda. Jadi harus ada standar seperti itu. Itu kan bisa sekali, karena banyak SDM Majene itu yang aktif di ranah desain. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Cukup ribut di persoalan bagaimana cara memperhalus daripada ribut mengganti. Iya, lebih di situ. Jadi jelas nih apa mau dikerja tuh. Iya, betul. Oke, terima kasih Kak atas waktunya bersama tim Manmesa Studio dalam program BLT, bukan bagi-bagi duit tapi bagi-bagi inspirasi. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.